Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kembali kita berjumpa di dalam renungan harian masa Prapaskah di hari Sabtu 20 Maret tahun 2021. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama membuat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 7 ayat 40 sampai dengan 53. Beginilah firman Tuhan. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea, karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal." Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi? Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka." Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, "Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan hari ini." Kemudian kita lanjutkan pada renungan masa Prapaskah hari ini yang mengambil dari perikop. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, menjadi Katolik itu tidak mudah. Tentu kita harus ikut pelajaran untuk persiapan menerima sakramen. Begitu banyak kegiatan menggereja seperti KOR, parkir, dewan paroki, OMK, prodiakon, misdinar, lektor, dan masih banyak lagi. Itulah gambaran sebagai orang Katolik, berbagai kepengurusan dan kegiatan gereja menjadi sarana bagi kita untuk mengembangkan iman dan pelayanan kekatolikan kita. Hal yang menjadi keprihatinan yakni ketika orang tidak mau terlihat dalam berbagai macam kegiatan gereja. Misalnya saja, orang hanya cukup mengikuti Ekaristi tanpa mau mengikuti dinamika pelayanan gereja. Bukankah itu keegoisan rohani? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mengapa menjadi Katolik tidak mudah? Hal ini dikarenakan begitu banyak pertentangan dalam diri kita untuk menghidupi kekatolikan. Selalu saja ada alasan untuk menolak dalam pelayanan gereja. Misalnya saja beban keluarga, studi, jarak yang jauh dari rumah dengan gereja, dan masih banyak lagi. Begitu banyak alasan keegoisan diri yang kerap kali ditutupi dengan tipuan-tipuan halus yang membuat orang lain lalu memakluminya. Prapaskah sudah memasuki pekan keempat. Marilah kita merenungkan perjalanan iman kita.
Sudahkah kita menjalankan aksi puasa dan pantang? Sudahkah kita menjalankan devosi dan jalan salib? Semoga masa Prapaskah ini menjadi kesempatan untuk mendamaikan segala pertentangan yang kerap kali hadir dalam diri kita. Demikianlah firman Tuhan hari ini dan renungan harian masa Prapaskah hari ini. Semoga apa yang kita dengar mampu menjadikan hidup kita menghidupi kekatolikan sehingga kita mau terlibat aktif di dalam kegiatan gereja. Marilah kita tutup perjumpaan kita hari ini dengan membuat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa di dalam perjumpaan melalui renungan harian masa Prapaskah berikutnya. Semoga setiap hari kita semakin mantap untuk mengikuti Yesus dan ambil bagian di dalam mewartakan kerajaan Allah melalui kegiatan-kegiatan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kegiatan-kegiatan di dalam hidup menggereja. Berkah dalam, terima kasih, sampai jumpa.